terus mendorong warga untuk memilah sampah secara mandiri. Gerakan ini dilakukan untuk mengurangi pasokan sampah ke Bantar Gebang. Salah satunya di Kelurahan Rorotan RW 07, sampah domestik dipilah terlebih dahulu di rumah warga. Sampah organik kemudian diangkut ke TPS Rorotan dan diolah sebagai pakan maggot. Dalam sehari 200 kg sampah organik disetor ke TPS Rorotan, sementara sampah residu yang tidak dapat diolah diangkut menggunakan sekitar 20 tong sampah secara berkala. Pengelolaan sampah secara mandiri ini guna mengurangi pasokan sampah ke TPA Bantar Gebang yang saat ini sudah overload. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru, kami sudah terhubung dengan rekan kami Berliana Mileni di TPS Rorotan. Selamat siang Berliana, berapa kilogram sampah yang disetor warga ke sana? Ya, selamat siang Pram, Arlisa dan juga pemirsa. Nah, di belakang saya ini merupakan tong bin yang berisi sampah-sampah yang masih tercampur berdasarkan jenisnya dari sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, ini perharinya Arlisa, Pram dan juga pemirsa, ini biasanya masuk sekitar secara total ini 200 kg sampah yang kemudian nanti akan dilakukan pemilahan oleh petugas di TPS Rorotan ini. Nah, kemudian untuk dari sampah ini akan dipilih terlebih dahulu dan ini merupakan mesin untuk penggilingan sampah organik ataupun sampah-sampah dapur dari rumah-rumah warga yang ada di RW 07 Kelurahan Rorotan. Nah, sampah-sampah organik ini nanti akan digiling terlebih dahulu hingga menjadi bubur organik, yang mana bubur organik ini dimanfaatkan sebagai pakan hewan maggot. Kemudian sementara itu untuk sampah anorganik itu sendiri nantinya akan dikumpulkan oleh petugas TPS untuk dilakukan ke petugas peloak nanti yang ada di sekitar Jakarta. Kemudian kalau untuk dari pengelolaan sampah ini sendiri, Pram, Arlisa juga pemirsa, ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2025. Akan tetapi memang dengan digalakannya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola sampah atau pilih sampah secara mandiri ini, kemudian sekitar Januari 2026 ini akhirnya lebih ditertibkan dan untuk dari sampah-sampah ini akhirnya lebih dipilih ataupun dikelola sendiri agar tujuannya nanti ke depannya untuk pasokan sampah ke Bantar Gebang ini lebih bisa diminimalisasi sehingga tidak terlalu menggunung di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Sementara demikian Arlista dan juga Pram. Baik, Berliana Mileni, terima kasih atas laporannya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Baris Krim Polri ini menitipkan 320 warga negara asing WNA yang ditangkap dalam penggerebekan sindikat judi online di sebuah perkantoran di Jalan Hayamuruk, Jakarta Barat ke rumah detensi imigrasi. Baris Krim Polri bersama pihak imigrasi terus mengembangkan kasus pengungkapan praktik judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Sebanyak 320 warga negara asing WNA dititipkan ke rumah detensi imigrasi yang berada di dua lokasi, yakni di Jakarta Barat dan Kuningan. Sementara satu pelaku WNI yang pernah bekerja di Kamboja dibawa ke kantor Baris Krim. Polri akan mengusut tuntas kasus judi online dan menelusuri aliran dana maupun sponsor para pelaku tersebut. Terhadap mereka tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan. Sebanyak 321 orang ditangkap di markas judol di salah satu gedung perkantoran di Hayamuruk, Jakarta Barat. Mereka terdiri dari 320 orang WNA dan seorang WNI. Polisi juga menyita berbagai barang bukti, termasuk uang 1,9 miliar rupiah dari lokasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, ratusan warga negara asing di Batam ditangkap Direktorat Jenderal Imigrasi karena terlibat dugaan penipuan investasi secara daring. Ya, mereka ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. ...210 WNA dari Vietnam, Tiongkok, dan Myanmar digerebek petugas imigrasi Batam di sebuah apartemen. Dari hasil pemeriksaan, para WNA itu menjalankan aksi scamming dengan modus investasi fiktif sejak 1 bulan terakhir. Mereka masuk ke Batam menggunakan visa kunjungan dan mengurus izin tinggal atau KITAS sebagai investor. Untuk mengelabui petugas imigrasi, para WNA itu masuk ke Batam secara bertahap. Pihak imigrasi belum menemukan ada laporan WNI yang menjadi korban kejahatan scamming investasi fiktif tersebut. Para korban diketahui berasal dari Eropa dan Vietnam. Indikasi bahwa ratusan WNA tersebut menjalankan aktivitas penipuan investasi daring atau scam trading. Kemudian korban kebanyakan di wilayah Eropa dan Vietnam melalui skema perdagangan saham ataupun falas yang fiktif. Polisi menduga ada keterlibatan warga negara Indonesia terkait keberadaan ratusan warga negara asing tersebut di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Direktur Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi lari sekuat tenaga ketika dicecar awak media usai diperiksa KPK. Ya, pemirsa, Dedi ini adalah salah satu saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Pak, kemana Pak? Hei Pak! Pak, kemana Pak? Hei Pak! Komisi Pemberantasan Korupsi jadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Salah satu yang diperiksa Ahmad Dedi selaku PNS Bea Cukai. Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Dedi lari sekuat tenaga untuk menghindari awak media yang mencoba menginformasi materi pemeriksaannya. Dedi terus lari hingga jalan umum depan gedung Merah Putih KPK meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas. Berarti Ahmad Dedi diduga menerima aliran uang? Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan. Itu juga nanti akan menjadi pengayaan oleh penyidik. Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 3 saksi lain dari unsur swasta. Ketiganya adalah Heri Setiono, Haritomi, dan Hana PRB. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia memamerkan barang lelang di kegiatan Car Free Day Jakarta pada Minggu kemarin. Barang lelang terdiri dari tas bernilai fantastis hingga mobil dan motor sport mewah. Pada kesempatan kali ini ada event bernama Bila sudah ketok. Aset-aset barang mewah hasil sitaan ini ditampilkan di pintu 6 Gelora Bung Karno, Jakarta. Barang lelang berjejer rapi terdiri dari kendaraan mewah seperti mobil Ferrari seharga 6,5 miliar rupiah hingga motor Ducati seharga lebih dari 1 miliar rupiah. Selain itu ada pula sejumlah tas mewah bernilai fantastis. Jika pengunjung tertarik membeli, warga dapat mengecek langsung harga barang dan mengikuti cara membuka akun lelang di lokasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari BPA Fair 2026 untuk menyosialisasikan kegiatan lelang dari hasil rampasan perkara yang ditangani Kejaksaan. Kita
Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat suara terkait kasus dugaan pelecehan di pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Ya pemirsa, saat ini Kementerian Agama fokus melakukan pembenahan untuk mencegah kasus serupa bisa kembali terulang. Kasus dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi sorotan bagi Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pihaknya tidak tinggal diam terkait kasus tersebut. Saat ini Kementerian Agama tengah fokus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperketat standar operasional prosedur atau SOP, terutama dalam aspek perlindungan santri. Jangan dulu ke situ, Pak. Ini konsentrasi kita ke sini. Ya, sedang kita adakan pembenahan. Selain telah menghentikan pendaftaran murid baru serta dalam proses pencabutan izin operasional pesantren Dolokusumo, Menteri Agama juga mendesak aparat penegak hukum bisa memproses perbuatan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Pemerintah akan memperkuat akses digital dan segera membangun ribuan desa nelayan. Dalam kunjungannya di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan segera membangun 1.386 desa nelayan. Ia juga berjanji akan merenovasi seluruh sekolah di Pulau Miangas. Selain itu, pemerintah akan memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara. Saya presiden kedua yang sudah ke Miangas, Pak Jokowi sudah sebelumnya. Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Semua sekolah akan kita renovasi juga tahun ini dan 2-3 tahun ke depan. Semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi. Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini, dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak. Dengan adanya penguatan konektivitas ini, masyarakat Miangas diharapkan lebih mudah berkomunikasi, mengakses layanan publik, hingga memperoleh informasi secara lebih cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ya, selain mengunjungi kampung nelayan, Prabowo juga mengunjungi SMK 2 Talaut. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Pulau Miangas, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara ini bukan kunjungan biasa. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih memberikan hiburan dengan bernyanyi bersama warga. Sejumlah lagu dinyanyikan, diantaranya Rayuan Pulau Kelapa, Sio Mama, Si Patokaan, O Ina Ni Keke hingga Tabola Bale. Prabowo terlihat menyatu dan berjoget bersama warga tanpa ada sekat.